Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiono, NIM 1917 402251. Akan menjawab sejumlah pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Untuk soal yang pertama, sudah dijelaskan pendekatan dalam memandang hubungan antara agama dan sains beserta contohnya. Di sini terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Yang pertama ada pendekatan konflik. Pendekatan konflik memandang bahwa antara agama dan sains itu saling bertentangan atau tidak dapat disatukan, seperti halnya minyak dan air. Contohnya, seperti dalam teori penciptaan manusia. Agama memandang bahwa manusia berawal dari tanah dan berasal dari Nabi Adam. Sedangkan sains memandang bahwa manusia berawal dari kera. Yang kedua ada pendekatan kontras. Pendekatan kontras memandang bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan sains. Masing-masing memiliki tanggapan yang berbeda terhadap suatu masalah yang ada. Contohnya, ketika kaum agamis dan saintis berjalan di jalannya masing-masing, akan tetapi mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kontak. Dalam pendekatan kontak mengupayakan dialog dan interaksi antara agama dan sains. Masing-masing tetap mempertahankan perbedaan yang ada, akan tetapi tetap menghargai relasi atau hubungan antara keduanya. Contohnya dalam teori penciptaan alam semesta. Yang keempat ada pendekatan konfirmasi. Dalam pendekatan konfirmasi memandang bahwa antara agama dan sains itu saling mendukung dan memiliki beberapa kesamaan. Contohnya seperti dalam teori penciptaan manusia, di mana keduanya setuju bahwa manusia berawal dan terbentuk dari teori evolusi. Kemudian soal yang kedua, jelaskan alasan kenapa perlu pemahaman yang integratif antara agama dan sains bagi umat Islam, siswa, dan guru PAI. Yang pertama, pemahaman integratif antara agama dan sains bagi umat Islam, yaitu agar umat Islam lebih memahami dan meyakini akan keagungan Allah, serta tidak timbul pertentangan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya. Kemudian, pentingnya pemahaman bagi siswa, yaitu agar siswa memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan, serta memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Sedangkan pentingnya pemahaman integratif antara agama dan sains bagi guru adalah agar guru dapat memberikan ilmunya kepada peserta didik mengenai agama dan sains, agar dapat mencetak generasi muda yang dapat berpikir secara kritis, mempunyai keterampilan yang baik, dan berguna bagi agama dan bangsa serta sesama. Selain itu, menurut saya, pemahaman integratif antara agama dan sains juga agar manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini mampu membuka tabir tanda-tanda zaman dan mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Selain itu, pemahaman integratif agama dan sains dapat meningkatkan manusia agar tetap saling berbuat baik serta bermuamalah kepada sesama makhluknya. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan atau paparkan skenario pembelajaran integratif antara agama dan sains bagi guru PAI. Yang pertama guru PAI lakukan
adalah menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya memilih kelas 8 SMP dengan materi menghormati kedua orang tua dan guru. Di sini saya juga membagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dalam langkah pendahuluan, yang pertama guru lakukan adalah guru membuka dengan salam suatu pembelajaran di kelas dan berdoa. Selanjutnya membaca suratan pendek dalam Al-Quran atau bisa dengan membaca Asmaul Husna. Selanjutnya guru memeriksa kehadiran setiap peserta didik dan kerapian peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian guru menanyakan kepada peserta didik terkait dengan materi menghormati kedua orang tua dan guru untuk membuka suatu pembelajaran di kelas. Kemudian dalam langkah kegiatan inti yang guru lakukan adalah guru meminta agar peserta didik membaca buku yang berisi materi yang terkait dengan menghormati kedua orang tua dan guru. Kemudian guru meminta siswa saling mengajukan pertanyaan terkait dengan materi. Guru membagi peserta didik yang ada di kelas menjadi beberapa kelompok dan memberikan materi pada setiap kelompok. Selanjutnya guru memerintahkan kepada setiap peserta didik agar berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian guru menjelaskan pengantar tata cara diskusi yang baik, antara lain setiap kelompok mendiskusikan materi yang mengkaji terkait dengan materi menghormati kedua orang tua, baik dari buku kelas 8 SMP maupun dari sumber lain seperti internet dan lain-lain. Setiap kelompok merumuskan hasil diskusinya terkait dengan materi. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya, guru memberi penguatan jawaban serta membandingkan materi yang disampaikan dengan peserta didik dengan materi yang disiapkan oleh guru sebelumnya. Kemudian guru memberi pengamatan sekaligus penilaian selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung pada hari itu. Kemudian dalam langkah penutup, yang pertama guru lakukan adalah guru memberikan motivasi dan kesimpulan terkait materi yang dipelajari atau disampaikan. Kemudian guru melakukan penilaian dan refleksi. Dan yang terakhir, guru bersama peserta didik berdoa untuk mengakhiri suatu pembelajaran.